Selamat pagi, nama saya Alfaganda Femisi Baumnewi, NPM 2014-14014, ingin mempresentasikan hasil kinerja saya yang berjudul Nilai Pribadi Konselor dan Nilai Pribadi Konseling. Terlebih dahulu dengan segala hormat kepada Ibu Kairina Ulpasyaimi, SPD MPD, selaku dosen pengampu profesional BK. Saya akan langsung mulai presentasi saya. Satu, pengertian nilai pribadi. Nilai pribadi menurut Loren Bagus pada bukunya dalam bahasa Inggris, nilai atau value adalah nilai pribadi atau nilai dalam individu. Nilai pribadi biasanya berkaitan dengan etika, moral, sikap, atau perilaku seseorang individu yang dimilikinya dalam dirinya sendiri. Kemudian kedua ada nilai pribadi konselor. Nilai pribadi konselor adalah nilai pribadi yang dimiliki oleh konselor itu sendiri, yaitu berkaitan dengan kualitas, kemampuan, dan sifat yang dimiliki oleh konselor itu sendiri dalam melakukan bimbingan konseling dan melakukan pelayanan kepada konseli. Menurut Panda pada tahun 1982, ada beberapa nilai pribadi konselor yang harus dimiliki oleh konselor itu sendiri, yaitu satu, pemahaman akan dirinya sendiri. Di sini, konselor harus dituntut bisa memahami dirinya sendiri, baik perilaku ataupun sifat dan kemampuan yang dimiliki oleh konselor itu sendiri. Kedua, memiliki kompetensi. Konselor diminta untuk memiliki kompetensi berkaitan dengan ilmu atau kemampuan yang harus dimiliki konselor. Dalam hal ini, konselor harus memiliki kompetensi ataupun ilmu yang lebih tinggi, wawasan yang lebih luas daripada konseli yang akan dilayani. Ketiga, memiliki kesehatan jasmani dan mental yang sehat. Tentunya dalam melakukan konseling, kita harus sebagai konselor memiliki kesehatan mental, kesehatan jasmani harus sehat dalam melakukan pelayanan konseling. Kita tidak boleh merasakan sakit ataupun memiliki penyakit mental, karena yang akan kita layani adalah orang yang memiliki masalah dan kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Keempat, pendengaran yang baik. Di sini konselor diminta menjadi pendengar yang baik dalam proses bimbingan konseling. Tentunya konseli akan bercerita tentang permasalahan ataupun apa yang ia alami. Nah, di sini konselor diminta untuk menjadi pendengar yang baik, memberikan respon, saran, ataupun jalan keluar dari permasalahan yang konseli rasakan. Kelima, kemampuan memahami dan mengayomi klien. Berbagai permasalahan klien yang datang kepada kita harus diminta harus dapat memahami dan mengayomi klien yang beragam jenisnya. Keenam, dapat dipercaya. Di sini konselor harus dituntut dapat dipercaya oleh konselinya. Oleh karena itu, konselor diminta untuk dapat membangun hubungan antara konseli dan konselor dan membentuk hubungan yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, pastinya konseli kita akan berceritakan permasalahan mereka dengan jujur dan dengan sukarelawan. Nah, ada nilai pribadi lain yang harus dimiliki konselor, yaitu nilai kehangatan, nilai kesabaran, nilai kejujuran, nilai kepekaan. Tentunya harus dimiliki oleh konselor dalam melakukan bimbingan dan konseling. Nah, setelah kita mengetahui nilai pribadi dari konselor, yaitu kita sendiri, kita harus juga memahami nilai pribadi dari konseli kita. Nilai pribadi konselor adalah nilai kebiasaan ataupun perilaku yang cenderung ditunjukkan oleh individu ataupun konseli kita sendiri, baik dalam kesehariannya ataupun dalam melakukan bimbingan konseling. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling, biasanya konseli kita akan menunjukkan sifat ataupun nilai pribadi mereka dan melakukan proses konseling. Adapun nilai-nilai berapa sifat yang mereka tunjukkan, yaitu satu, perilaku sukarelawan, di mana di sini adalah siswa ataupun klien kita sukarelawan menunjukkan keterbukaannya, kesukarelawaannya akan mengikuti pelayanan atau bimbingan konseling. Biasanya di sini klien kita akan terbuka dan lebih cenderung menyukai proses bimbingan konseling. Kedua, klien terpaksa, di mana di sini klien terpaksa untuk mengikuti proses bimbingan konseling. Biasanya juga konseli atau siswa kita dipaksa oleh gurunya ataupun orang-orang sekitarnya dalam melakukan proses bimbingan konseling. Kemudian tiga, ada klien yang enggan ataupun ragu-ragu. Di sini klien ini ragu untuk menceritakan ataupun enggan untuk percaya kepada konselornya. Oleh karena itu, sebagai konselor kita harus membangun hubungan ikatan kepercayaan antara konseli dan konselor agar terlaksanakannya bimbingan dan proses konseling yang berjalan lancar dan terbuka satu sama lain. 4, klien bermusuhan, di mana klien ini menunjukkan sifat perlawanan ataupun sifat enggan untuk melakukan layanan bimbingan konseling. Biasanya juga didasari oleh ketakutan dasar oleh konseli sendiri yang takut kepada konselornya. Oleh karena itu, kita sebagai konselor harus membangun hubungan kepercayaan yang harmonis kepada konseli kita agar konseli kita nyaman dan akrab dengan kita. Kelima, klien krisis, di mana klien ini membutuhkan bantuan yang sangat cepat ataupun tepat dalam menangani masalahnya. Biasanya juga klien ini memahami dirinya sendiri dan datang. Ada juga yang diarahkan oleh guru ataupun orang lain untuk melakukan proses bimbingan konseling. Oleh karena itu, kita sebagai konselor harus bisa memahami dan harus bisa dapat mengetahui apa permasalahan dari siswa kita, dan kita harus bisa dapat menyelesaikan masalahnya dengan tepat dan benar. Baiklah, kita telah sampai dalam pengakhiran presentasi saya. Kesimpulan dari presentasi ini adalah nilai pribadi sangat menentukan keberhasilan dalam proses layanan bimbingan konseling. Oleh karena itu, dalam menciptakan keberhasilan proses layanan bimbingan konseling ini, konselor harus diminta untuk dapat memahami dirinya sendiri, nilai pribadinya, maupun nilai pribadi dari konseling kita yang akan kita layani.
Nah, sebagai konselor, jika kita sudah memahami apa nilai pribadi kita ataupun nilai pribadi konselor, kita akan dapat menentukan apa layanan apa yang tepat ataupun karakteristik apa yang tepat untuk diberikan kepada konseling kita. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita dan dapat kita terapkan dalam melakukan proses layanan bimbingan konseling. Saya Alfa Ganef Messi Bomunewi pamit undur diri. Terima kasih.